Hai, berjumpa kembali di channel Fitma Agustin. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal tentang limit fungsi aljabar bentuk tak tentu. Kali ini fokus ke cara pemfaktoran saja. Sebelumnya, ini ada materinya sedikit biar lebih paham ya. Nah, kalau kita diberikan soal seperti ini, kalau cara yang biasa kan tinggal diganti X-nya dengan 2, tinggal dihitung mendapatkan hasil 0 per 0 ya. Nah, 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu yang harus kita hindari. Artinya, kita bisa menggunakan cara lain untuk mencari hasilnya. Di sini ada keterangannya. Setelah X diganti dengan 2 mendapat 0 per 0. Bentuk tak tentu. Kita coba gambar fungsi di atas dengan pendekatan dari kiri dan dari kanan. Nah, ini ada tabelnya dulu. Ini adalah nilai X yang akan kita masukkan. Nah, fokusnya kan ke angka 2 ya. Jadi dari kirinya kita mulai dari 1, dari kanannya kita mulai dari 3. Ini mendekati 2, ini juga mendekati 2. Nah, ini adalah fungsi X-nya. Ketika X-nya diganti dengan 1, dapatnya 3. Ketika X-nya diganti 1,5, dapatnya 3,5. Dan seterusnya 3,9, 3,99, 3,999. Nah, sudah jelas ya mendekati ke angka berapa. Sekarang kita masukkan 3, dapatnya 5, 2,1 dapatnya 4,1, dan seterusnya jadi 4,01, 4,001, dan seterusnya. Nah, di sini sudah kelihatan ya bahwa ini mendekati ke angka 4. Jadi sebenarnya nilai dari limit ini itu nilainya ada ya. Sekarang coba kita gambar grafiknya. Nah, di sini Bapak menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Ketika Bapak masukkan fungsi ini, dapatnya gambar seperti ini. Ketika X-nya diganti 2, ternyata hasilnya adalah 4 ya. Jadi 2,4. Nah, jadi tidak selalu kita bisa menggunakan cara substitusi ya atau mengganti langsung. Kadang kita juga harus menggunakan cara lain. Di sini kita menggunakan cara pemfaktoran. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soalnya ya. Ini ada soal yang nomor 1. Limit X mendekati 0. Nah, ini fungsinya. Kalau kita pakai cara biasa dulu. Nah, ini kita ganti. Nah, dapatnya 0 per 0 ya, atau bentuk tak tentu. Berarti kita harus menggunakan cara pemfaktoran. Nah, di sini perlu diingat, ketika hasilnya bukan 0 per 0 ya, misalnya 0 per 2, jadi itu 0, 2 per 0 itu hasilnya tak hingga. Yang kita hindari cuma 0 per 0 saja. Jadi kalau 0 dibagi angka 0, angka dibagi 0, nanti tak hingga ya. Angka di sini misalnya bilangan bulat yang lain. Sekarang kita gunakan cara yang lain ya, atau cara pemfaktorannya. Pertama kita lihat dulu. Nah, di sini kan semua sukunya mengandung X ya. Jadi kita bisa keluarkan X pangkat 1. Atau gampangnya setiap sukunya dibagi X pangkat 1. Jadinya seperti ini. Yang tadinya X pangkat 3 jadi pangkat 2. Pangkat 2 jadi pangkat 1. Ini pangkat 1 jadi pangkat 0 ya. Atau X-nya hilang. Bawahnya juga seperti itu. Nah, di sini karena ada yang sama X-nya, berarti kita bisa hilangkan atau coret. Nah, di sini memang tujuan dari pemfaktoran ini sebisa mungkin akan ada yang dicoret ya atau dieliminasi. Kalau tidak ada yang dieliminasi berarti hasilnya akan sama saja, yaitu 0 per 0. Sekarang kalau sudah sampai di sini, berarti ini sudah gampang, tinggal diganti saja dengan 0 X-nya. Setelah itu limitnya hilang ya ketika X-nya diganti. Disederhanakan dapatnya adalah min 3 dibagi min 1. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya ini adalah soal nomor 2 ya. Nah, di sini ada limit X mendekati 3. Ini fungsinya sama seperti tadi. Awalnya harus kita coba dulu. Kita ganti X-nya dengan 3.
Hasilnya seperti ini, tinggal disederhanakan ya. Nah, dapatnya adalah 0/0. Jadi bentuk tak tentu lagi. Berarti harus kita gunakan cara yang lain ya. Nah, di sini kita gunakan cara pemfaktoran. Nah, di sini perlu diingat ya. Kalau ada A kuadrat dikurang B kuadrat, berarti ini akan bisa difaktorkan jadi A tambah B dikali A min B. Atau ini bisa ditugar ya, minnya di depan, plusnya di belakang. Nah, apa hubungannya dengan ini? Ini ada kemiripan dia dengan yang di atasnya, yaitu X kuadrat dikurang 9. 9 ini kan bisa kita ganti jadi 3 pangkat 2 ya. Nah, jadinya X tambah 3, X min 3. Jadi seperti ini. Dia mirip cara pengerjaannya. Maka bisa kita ganti jadi X min 3 kali X plus 3. Nah, di sini sudah ada yang sama ya. Berarti bisa kita coret. Yang ini dan ini bisa kita coret. Maka hasilnya tinggal X tambah 3 saja. Kalau sudah sampai di sini sudah gampang. Tinggal X-nya kita ganti dengan 3. Dapatnya adalah 6. Sekarang kita ke contoh nomor 3. Sama seperti tadi, harus kita coba dulu. Masukkan X-nya sama dengan 2. Ini diganti 2. Oke, untuk hitungan ini Bapak kira sudah bisa ya, tidak terlalu susah. Oke, hasilnya adalah 0/0, maka bentuk tak tentu lagi. Maka harus kita gunakan cara pemfaktoran. Ini adalah soalnya. Nah, di sini pemfaktorannya gimana caranya? Mungkin yang di SMP sudah lumayan lancar. Materi pemfaktoran ini harusnya gampang ya. Di sini ada X kuadrat min 3X tambah 2. Nah, kalian bisa langsung tulis seperti ini. Dalam kurung ada X, ada X. Tugas kalian adalah mencari dua angka yang jika dikali hasilnya 2, jika ditambah atau dijumlahkan dapatnya min 3. 2 itu datangnya dari sini, yang di belakang. Min 3 dari yang di tengah sini. Nah, tugasnya seperti itu. Dikali dapatnya plus 2. Ketika ditambah, biar mau min 3. Maka hasilnya adalah min 2 dan min 1. Ini dikali jadi 2. Ketika ditambah jadi minus 3. Langsung kita masukkan. Nah, di sini sudah ada yang sama ya. X min 2, X min 2. Berarti bisa kita coret atau sederhanakan. Tinggal X min 1. Di sini sudah gampang. Tinggal diganti dengan 2X-nya. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, ini adalah soal kita yang keempat. Limit X mendekati min 3, terus ini fungsinya. Kita harus ganti dulu X-nya dengan minus 3. Ini kita pakai kurung ya, biar lebih jelas waktu ngitungnya. Nanti dapatnya adalah 0/0, yaitu adalah bentuk tak tentu. Karena itu harus kita gunakan cara pemfaktoran. Caranya sama seperti tadi. Di sini adalah bagian atasnya ya, X kuadrat min X min 12. Terus ini kita buat langsung saja. Nah, ini min 12-nya dari belakang, min 1-nya ini ya. Ini min X artinya min 1X ya. Berarti kita harus mencari dua angka. Kalau dikali dapatnya min 12, ditambah dapatnya min 1. Hasilnya adalah min 4 dan plus 3. Kalau ini dikali jadi min 12, kalau ini ditambah jadinya minus 1. Fokus ke perkaliannya dulu ya, nanti mencari kedua angka ini. Berarti bisa kita gantikan. Yang atasnya jadi X min 4 dan X plus 3. Untuk bawahnya, nah ini kan ada 3X plus 9. 3 dan 9 ini kan sama-sama bisa kita bagi 3 ya. Jadi kita keluarkan 3-nya. Ini tinggal X saja, 9-nya tinggal jadi 3 ya. Setelah dibagi 3. Di sini ada yang sama lagi sukunya, berarti bisa kita coret. Tinggal limit X mendekati minus 3, X min 4 per 3. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal diganti saja. Limitnya hilang, atasnya dikerjakan jadi min 7 per 3.
Selanjutnya soal nomor 5. Sama seperti tadi, kita harus uji dulu ya. Ini kita skip saja ya. Bapak kira kalian pasti sudah bisa. Tinggal diganti saja dengan 2. Hasilnya ternyata 0/0. Tapi ini harus dibuat ya untuk memastikan dia 0/0 dulu. Baru bisa kita gunakan cara yang lain. Selanjutnya, nah ini ada sedikit perbedaan waktu pemfaktorannya. Di sini ada 2x kuadrat min 7x tambah 6. Yang membedakan adalah angka di depan x pangkat 2-nya itu bukan 1 ya. Kalau di sini 3, misalnya 4 atau 2, ada perbedaan. Karena di sini 2, nah ini pembuatannya di sini bukan x lagi ya, tapi 1/2, 2x, 2x. Kalau seandainya di sini 3, berarti di sini 1/3, 3x, 3x. Untuk hasil perkaliannya, nah di sini harus kita kalikan yang di depan dengan yang di belakang. Jadinya 2 kali 6, 12. Untuk penjumlahannya sama, yang di tengah, minus 7. Oke, hasilnya adalah min 4 dan minus 3. Kalau ini dikalikan jadinya 12 ya. Min 4 kali min 3, dapatnya 12. Kalau ini ditambah, dapatnya minus 7. Sekarang harus kita sederhanakan dulu. Yang bisa dibagi 2, ini kan 2 bawahnya. Jadi dibagi 2 adalah yang ini ya. Kalau yang ini kan 3 bagi 2 pecahan lagi. Ini dibagi 2 jadinya x min 2. Ini masing-masing dibagi 2 ya. X min 2 kali 2x min 3. Selanjutnya untuk bagian bawahnya. Nah ini sama seperti yang tadi ya. Jadi lebih mudah. Hasil kalinya min 8, penjumlahannya 2. 2 angka itu adalah min 2 dan 4. Ini ketika dikali jadi minus 8. Ini kalau ditambah jadinya 2. Sekarang bisa kita ganti langsung ya. Nah, jadinya seperti ini. Bisa kita lihat ada yang sama ya. Nah, di sini bisa kita coret. Berarti tinggal 2x min 3 per x tambah 4. Sekarang, nah ini udah gampang nih. Tinggal kita ganti x-nya dengan 2. Jadinya seperti ini. Jadinya 4 kurang 3, bawahnya jadi 6. Hasilnya adalah 1/6. Oke. Ini adalah soal kita yang terakhir. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Let it go.